Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Kecantikan Tribuners. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di samping saya ini sudah datang dan hadir langsung Dr. Tara dari Zap Beauty Clinic Lampung. Halo dok. Hai Mbak Cinu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Sehat, alhamdulillah. Nah kalau sudah ada Dokter Tara di sini, artinya ini kita akan membahas seputar kecantikan ya dok ya. Kecantikan kan banyak banget nih dok, nggak soal fashion ataupun facial di area wajah dan badan, tapi kita juga akan membuka dan membedah yang lainnya yang mungkin Tribuners di rumah itu masih belum tahu gitu dok ya. Ini lagi-lagi permasalahan kulit nih dok. Iya, Karena kan kita anak-anak milenial, remaja. Ini lagi genter-genternya banget permasalahan kulit. Mungkin Dokter Tara bisa jelaskan dulu untuk sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita tentang foto facial nih dok ya. Nah kita hari ini bakal bahas foto facial Tribuners. Mungkin jelasin dulu boleh kali ya dok tentang sebenarnya kalau kulit yang sehat itu kulit seperti apa sih dok? Oke, yang pasti sih kalau misalnya kulit yang sehat itu udah pasti terlihat. Nah, contoh terlihatnya itu emang dia kelihatan lembab, kelihatan nggak bisa dibilang glowing itu pasti sehat ya juga ataupun jadi maksudnya tuh yang sehat udah pasti glowing, yang glowing udah pasti sehat tuh enggak. Jadi kita ngelihat kadar kelembapannya, terus itu kekenyalannya juga gitu. Terus banyak banget orang yang bilang aduh pori-poriku besar gitu. Jadi yang namanya kulit itu pasti ada pori-pori sih, jadi nggak mungkin tanpa pori-pori. Jadi kalau misalnya terlihat pori-pori, kecil itu normal sih. Normal ya dok ya? Karena kadang kan kebanyakan dari kita yang udah pori-porinya kebuka dikit kayak langsung wah kenapa nih gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau pori-pori sendiri itu kebuka itu disebabkan karena apa sih dok? Oke, biasanya sih kalau misalnya pori-pori yang emang udah terlihat besar banget ya, terutama di daerah hidung ya biasanya, itu biasanya emang karena kita rutin banget ekstraksi. Ekstraksi itu jadi kalau ada komedo kita pencetin, itu malah jadi habit yang sebenarnya nggak baik ya gitu. Jadi ya dia terbuka gitu, terus terisi lagi, terbuka lagi. Alhasil malah makin besar dia pori-porinya. Jadi sebenarnya memang itu berawal dari habit kita ya dok ya, tanpa kita sadari, dan itu bisa sebenarnya membuat kerusakan pada wajah karena pori-porinya tadi ya dok ya. Sebenarnya kalau pori-pori besar itu dibiarkan itu berbahaya nggak sih dok untuk wajah kita? Kalau dibilang berbahaya sih enggak ya. Kalau bakal gimana gitu, maksudnya itu nggak berbahaya sama sekali. Cuman yang pasti jadi kotoran tuh jadi gampang masuk ya, sehingga mungkin jadi muncullah kotoran itu diem di dalam, terus terbentuklah jadinya peradangan yang bisa membuat jadi jerawat. Berarti memang jerawat ini juga timbulnya bisa dari komedo itu tadi ya dok, yang disebabkan karena kotoran masuk ke dalam komedo yang besar tadi. Mengendap terus jadi jerawat. Makanya penting banget bersihin wajah yang rutin tuh penting banget. Jangan sampai kita tidur habis seharian aktivitas, apalagi kalau kita pakai make up pakai apa terus kita nggak bersihin wajah kita dengan benar, itu awal dari timbulnya jerawat ya, awal dari munculnya masalah. Nah dok, selain itu kalau untuk menjaga kebersihan wajah itu seharusnya yang kita lakuin tuh seperti apa sih dok rangkaiannya? Sebenarnya sih balik lagi ya, tergantung dari aktivitas kita, tergantung dari apa yang kita pakai. Kalau misalnya seseorang yang memakai SPF dengan orang yang pakai SPF lalu pakai fondi, lalu pakai bedak padat, itu pasti membutuhkan cara pembersihan yang beda gitu. Yang paling enggak tuh minimal tuh kita harus sabunin. Terus untuk pH balance tuh kita pakai toner. Jadi perlu nggak sih dok untuk double cleansing sendiri itu? Sebenarnya sih kalau misalnya emang kita pemakaiannya emang lumayan tebel gitu, double cleansing itu emang sangat disarankan sih untuk membantu supaya dia emang kotorannya terangkat. Tapi ada beberapa jenis kulit orang itu yang nggak bisa double cleansing tuh dok, tapi sebenarnya dia perlu double cleansing, kayak baru satu kali cleansing mukanya udah merah. Super sensitif super sensitif. Nah itu gimana tuh dok solusinya? Sebenarnya sih kita emang double cleansing itu sendiri kan banyak pilihan ya. Ada yang pakai lotion, lalu baru sabun, baru toner. Ada yang emang pakai kayak micellar water gitu. Nah kita harus lebih jeli lagi untuk melihat ingredientsnya gitu. Jadi memang yang kita boleh pilih udah kayak gitu yang sesuai sama kulit wajah kita.
Nanti biasanya juga ada tertera sih yang untuk kulit sensitif dan gimana. Jadi memang lagi-lagi ya Tribuners, pemakaiannya itu berdasarkan dengan jenis kulit kita ya dok. Bener. Jadi memang harus disesuaikan. Benar. Nah lagi-lagi berarti kita tuh harus tahu dong jenis kulit kita itu apa. Iya nggak sih dok? Iya. Nah, cara mengenali kulit kita sendiri itu dok, karena kan kebanyakan kadang aku sendiri pun masih bingung nih, kulit aku ini oily skin atau dry skin gitu kan dok ya. Nah, cara membedakannya itu seperti apa sih dok? Datang ke Zap aja. Oh iya. Nanti dokternya yang Mungkin bilang. boleh kita spill gitu ya. Mungkin yang bisa kasat mata gitu loh dok, di tahu oleh Tribuners. Ya sebenarnya sih pada satu wajah itu nggak melulu semuanya oily gitu. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang oily, malah ada spot-spot tertentu yang malah dry gitu. Jadi biasanya ya kalau misalnya kita bangun tidur itu aja udah terlihat berminyak, itu ya biasanya memang oily. Oke, gitu. jadi memang mendasar lah ya dok yang bisa kita tahu dari jenis wajah kita. Dan tapi sebenarnya itu nggak bisa self diagnose ya dok ya. Lagi-lagi kita harus konsul ke dokter ya Tribuners. Jadi jangan nggak salah. Biar nggak salah gitu kan, karena biasanya kan banyak kita kan yang self diagnose kayak wah kulitnya berminyak sekali nih gitu kan ya, apakah kulit saya oily gitu, ternyata sepertinya bukan. Nah, daripada bingung Tribuners, di sini sudah ada dokter Tara, bisa langsung konsul ke Zap Beauty Clinic ya. Nah dok, nah sebenarnya yang kulit remaja nih dok, kita berbicara masalah kulit remaja, mungkin rentan umur 19 sampai 20-an dok. Nah itu treatment dan juga yang dibutuhkan untuk kulit mereka seperti apa sih dok? Kalau misalnya kulit remaja kayak gitu, biasanya itu emang produksi sebumnya tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi biasanya emang lagi minyaknya tuh lagi meningkat gitu, sehingga ya kalau misalnya siang udah kelihatan kayak lepek gitu, lesu, terus gampang banget terjadinya atau munculnya jerawat, walaupun nggak pada saat-saat tertentu. Kalau misalnya pada saat hormonal yang kayak kita misalnya lagi mau dapat atau lagi menstruasi itu wajar sih. Benar. Tapi kalau misalnya emang jerawat itu udah menetap, tapi bukan pada saat yang hormonal, itu sebaiknya sih segera dikonsultasikan ke ahlinya. Gitu. Nah dok, kita memasuki photofacial ini sendiri. Ini kan salah satu treatment unggulan di Zap ya dok ya. Nah sebenarnya photofacial ini tuh diperuntukkan untuk jenis kulit dan masalah kulit seperti apa sih dok? Oke, jadi photofacial di Zap itu sendiri ada dua macamnya. Jadi pertama ada photofacial glowing, yang kedua ada photofacial acne. Nah dari namanya aja kita pasti bisa menggolongkan kan, kalau misalnya yang glowing itu tuh tujuannya mau seperti apa, kalau acne itu seperti apa. Jadi kalau misalnya acne emang biasanya banyak banget nih remaja-remaja yang treatment tersebut, karena memang masalahnya emang buat mengatasi si jerawat itu tadi. Tapi kalau misalnya photofacial glow biasanya emang di antara 30 sampai 50 atau 60 karena untuk mengatasi rejuvenation wajahnya, lalu mengatasi flek-flek ya, melasma ataupun warna kulit yang nggak rata. Oke gitu. Jadi berarti photofacial itu dibagi menjadi dua ya dok ya. Ada untuk acne dan juga ada untuk glowing nih Tribuners. Jadi Tribuners di rumah tuh bisa langsung pilih aja sesuai dengan kondisi kulit Tribuners. Lagi-lagi kalau masih bingung kondisi kulitnya seperti apa, boleh langsung konsul aja ke Zap Beauty Clinic Lampung dengan dokter yang memang sudah berpengalaman di bidangnya ya. Nah kita satu-satu bahas nih dok. Untuk acne sendiri, itu yang seperti apa yang ditangani? Atau semua jenis masalah berjerawat? Biasanya sih yang kita tangani itu yang moderate ya. Moderate itu maksudnya tidak terlalu parah gitu. Kalau misalnya yang moderate aja bisa kita tanganin kan, apalagi ya kalau misalnya cuma sedikit gitu. Tapi kalau misalnya yang parah pun biasanya kita butuh bantuan melalui oral atau misalnya antibiotik oral untuk menangani si jerawatnya. Jadi emang sudah ada ininya sendiri ya, treatmentnya masing-masing gitu. Nah kalau misalnya si photofacial acne sendiri itu tuh jadi banyak step yang bakal kita lakukan pada satu waktu. Jadi pertama kita laser dulu nih. Jadi kan banyak jerawat yang meradang ya, jadi gede-gede misalnya gitu. Nah itu tuh kita tangani dengan AAS
AAL namanya. Oke, AAL. AAL itu sendiri adalah active angle laser, jadi dia itu mirip dengan suntikan, tapi kita pakainya laser. Oh gitu. Jadi kita tembakin ke jerawatnya yang meradang, itu agak berasa tapi nggak sakit sih gitu. Nggak terlalu yang sakit banget gitu ya dok ya, Bener. masih bisa ditahan lah ya. Iya, nggak ada yang sampai nangis kok. Karena beauty is pain guys. Mau jadi cantik itu Semua harus. orang bilang gitu kayaknya. Oke, lanjut dok. Iya, jadi si jerawat yang meradang itu kita AL-in fungsinya untuk mematikan si penyebab jerawatnya. Gitu. Baru setelah itu kita tetap laser juga, tapi itu bukan terfokus ke jerawat-jerawatnya, tapi ke seluruh wajahnya. Oke. Itu namanya acne laser. Acne laser. Nah, acne laser sendiri fungsinya untuk mengurangi produksi kelenjar sebum. Nah, biasanya emang yang jerawat, biasanya memang rata-rata, nggak bisa dibilang semua ya. Nggak bisa bilang semua. Itu kulit wajahnya berminyak, jadi produksi kelenjar sebumnya itu emang tinggi. Gitu. Nah, jadi emang kita acne lasernya itu fungsinya untuk ngurangi minyaknya, terus meratakan warna kulit, sama ngecilin pori-pori. Oh gitu. Gitu. Banyak banget ya dok manfaatnya. Iya, emang harus banyak. Manfaatnya banyak banget nih Tribuners. Jadi memang berarti kalau ngambil paket treatment ini itu tuh nggak cuma untuk menyembuhkan acne-nya aja, tapi Tribuners juga sudah dapat beberapa benefitnya tadi ya dok ya. Salah satunya mungkin ngecilin pori, kulit menjadi merata ya dok ya. Wow, dan berarti step-stepnya ini tidak bisa dilakukan cuma satu kali treatment dong dok untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Bahkan tadi itu baru setengah stepnya dari Setengah foto facial step, acne. ya. Benar. Jadi habis acne, aku lanjutin dulu Oke, ya. boleh. Habis acne laser kita lanjut namanya acne rejuvenation. Oke. Nah, kalau rejuvenation itu sendiri itu dia nggak pakai laser, tapi kita berbasisnya tuh sinar. Nah, sinar. Itu tujuannya untuk lapisan yang lebih atas dari yang laser tadi. Jadi kita bisa bilang itu lapisan epidermis, fungsinya juga untuk meredakan si jerawat ataupun beruntusannya, lalu untuk meningkatkan produksi kolagen dan juga untuk mencerahkan kulit. Oke, Gitu. seperti itu. Jadi yang mencerahkan kulit tadi itu sudah sampai finishnya atau masih ada treatment lagi dok? Masih ada lagi. Masih ada lagi. Pokoknya terus lanjut lagi ke oxy infusion namanya. Oke, apa Habis itu dok? kita acne rejuvenation tadi, oxy infusion itu ada serum dari Zep yang emang kita semprotin ke wajahnya klien. Oke. Fungsinya untuk nyehatin stratum corneumnya atau lapisan kulit luarnya. Baru setelah dia oxy infusion, ada terakhir namanya soft peeling. Jadi emang ada peelingnya juga, tapi emang soft banget. Gitu. Enggak yang langsung. Enggak yang sampai kayak Ngelotek. ganti kulit Oh, ular gitu, gitu, iya. enggak ya. Enggak, Jadi dok. bener-bener soft gitu, karena dia soft banget sih memang. Nah, itu biasanya setelah foto facial kita saranin 2 jam setelahnya kita langsung cuci muka pakai sabun. Oh gitu. Gitu. Nah itu dari rangkaian dari awal sampai dengan akhir itu bisa dilakukan dalam satu hari treatment itu semua, ataukah dia berbeda-beda kurun waktunya gitu dok? Itu semuanya rentetannya satu waktu. Satu waktu. Bener. Oke. Tapi emang intervalnya per 2 minggu. Per 2 minggu sekali ya dok 2 ya? minggu sekali sampai biasanya. Sampai dia bisa menghasilkan yang maksimal. Benar. Biasanya kalau maksimal tuh berapa kali treatment dok? Biasanya sih setelah kita treatment, kita follow up tuh di bulan kedua mau bulan ketiga. Jadi maksudnya gimana nih progresnya, bagus apa enggak gitu. Jadi sudah bisa kelihatan hasilnya ya dok ya? Biasanya progres tetap kelihatan sih. Kelihatan, oke. Berarti untuk progres dari yang si photofacial acne tadi itu bisa kelihatan acne-nya bakalan berkurang ya dok ya? Jelas. Nah selain berkurang acne-nya, kan ada tuh dok orang yang berjerawat dengan bopeng ya dok ya? Oh, oke, nah bopeng ya. itu bagaimana tuh dok? Apa masuk dalam treatment ini juga atau ada treatment khususnya? Oke, kalau misalnya kita ngomongin acne scar, si photofacial acne ini belum bisa Bisa. untuk mengatasi si acne scarnya. Oke. Biasanya acne scarnya itu kita atasi dengan yang namanya treatment PRP. Gitu. PRP sendiri itu nggak bisa kita lakukan kalau masih banyak jerawat yang meradang. Oke. Jadi memang harus kita tuntasin dulu nih masalah jerawatnya, baru nanti bekas jerawatnya dan juga bopeng-bopengnya atau acne scarnya. Oke, berarti memang
ada banyak PR-nya dulu ya dok ya. Jadi step memang by step step ya. by step. Dan berarti foto facial ini Tribuners tidak bisa diaplikasikan ke kulit yang berjerawat sedang meradang ya dok ya. Jadi PRP, yang PRP kalau yang foto facial PRP. acne memang harus kita mengatasi jerawat yang meradang gitu. Yang meradang, oke. Kalau foto facial acne tadi berarti apa namanya, acne-nya yang mendingan ya dok ya, yang ringan tadi ya. Ringan sampai sedang sih. Ringan sampai sedang. Kalau yang bisa juga untuk yang parah gitu. Tapi harus disembuhin dulu. Enggak, tapi kita kombinasikan dengan obat oral tadi yang aku bilang tadi gitu. Benar. Nah Tribuners, jadi kalau pengen tahu rinciannya lebih dalam itu bisa langsung aja, nanti kita bakalan kasih lihat juga alamat Zep ini di mana ya dok ya. Jadi mungkin Tribuners yang nonton nanti bisa langsung cus aja kepo-kepoin, langsung datang kan ya ke kliniknya. Nah kita bahas yang glowing nih dok. Yang glowing ini kan banyak banget nih zaman sekarang itu lagi tren-trennya apa namanya, wajah seperti cewek-cewek Korea tuh dok. Ya kan? Karena ada kata-kata glowing ya. Glowing gitu kan ya. Langsung terpikir cewek-cewek Korea. Benar banget. Nah itu gimana nih dok untuk kalau dari facial photo glowing ini? Foto facial glowing ini sendiri itu sama kayak foto facial acne ya, manfaatnya banyak. Nggak cuman bikin glow aja. Jadi biasanya itu kita untuk mengatasi kulit-kulit yang tidak rata warnanya. Gitu. Terus yang terdapat melasma biasanya. Melasma itu flek-flek hitam. Melasma itu flek-flek hitam ya dok ya. Nah berarti itu bisa memudar atau bisa hilang kalau melasma? Kalau foto facial glow sendiri aku nggak bisa bilang dia memudar atau hilang, tergantung dari case-nya. Karena setiap orang tuh punya case masing-masing ya. Jadi aku nggak bisa bilang untuk saat ini pasti hilang gitu. Enggak sih. Beda case, beda case ya. Kadang kulit orang juga tuh beda-beda ya dok ya. Nggak bisa kita samaratakan untuk dan memporsir ini hilang, ini memudar gitu. Jadi memang harus treatment dulu untuk tahu hasilnya. Tapi kalau rentan atau range usia yang pemakai foto facial ini dari umuran berapa tuh dok? Sebenarnya foto facial itu udah bisa dipakai di atas 14 tahun. 14 tahun sudah bisa ya? Berarti masa-masa puber gitu ya dok? SMA ya, masa-masa SMA. Cuman itu dia sih, kalau misalnya SMA biasanya lebih problemnya lebih ke acne ya. Jadi mereka tuh foto facialnya foto facial acne. Nah, dan rata-rata yang kalau aku lihat yang ngambil foto facial glowing ini atau rutin perawatan foto facial glowing itu range-nya itu sekitar 30-an ya sampai ke 50-60 gitu. Nah, kalau yang glowing ini tadi apakah sama? Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal harus berapa kali treatment yang glowing? Nggak bisa juga aku bilang, setiap orang beda-beda. Cuma biasanya kita follow up klien itu setelah di bulan ketiga dia treatment rutin. Gitu. Memang rata-rata seperti itu sih dok ya, namanya nggak ada yang instan Tribuners ya. Karena memang yang bagus itu yang ada prosesnya dok. Kalau instan kan kita juga patut pertanyakan dong, kenapa nih cepet banget nih kan? Yang mahal sekali, berhati-hati malahan. Bener, yang mahal puluhan juta artis sekalipun aja mereka masih pakai proses gitu ya Tribuners. Apalagi kita yang memang harus mengikuti proses itu gitu. Selain ada itu, untuk memaksimalkan hasil dari foto facial ini ada nggak sih dok kombinasi-kombinasi lain yang disarankan oleh Zep? Banyak. Apa tuh? Kombinasi. Mungkin aku jelaskan sedikit dengan foto facial tadi. Itu yang glow sama acne itu rada beda. Nah kalau misalnya acne, stepnya yang tadi aku jelaskan. Kalau foto facial glow ini ada 3 step yang langsung kita kerjakan. Nah pertama kita laser toning dulu. Itu untuk lapisan yang dalam dari kulit. Fungsinya untuk ngecilin pori-pori dan meratakan warna kulit. Biasanya tujuannya itu untuk kayak melasma yang warnanya kehitaman atau kebiruan ya. Jadi dia biasanya emang lebih dalam gitu. Baru selanjutnya kita ada Alma Rejuve nih, beda sama Acne Rejuvenation yang tadi. Si Alma Rejuve ini juga teknologinya sih sinar, cuman beda. Nah, fungsinya untuk meningkatkan produksi dari kolagen kulit kita, terus juga untuk melembabkan sama mencerahkan. Baru lanjutnya kita aplikasikan Oxy Infusion. Serumnya beda juga nih sama yang acne. Beda dong. Benar. Jadi dia untuk melembabkan. Biasanya tuh kita sekali foto facial aja udah kelihatan ya. Maksudnya tuh lembabnya tuh udah kerasa gitu, udah kerasa. Tapi kalau untuk warna kulit yang rata dan juga untuk lebih cerah biasanya butuh waktu.
waktu. Butuh waktu dan proses itu tadi. Bener. Pasti tetap bakalan diingetin sama Z kan untuk follow up-nya gitu ya. Jelas, pasti. Karena kan pasti yang namanya service untuk customer itu luar biasa sekali Tribuners. Itu kan untuk mendukung Tribuners semua kan kepuasan. Nah, untuk dari treatmentnya sendiri yang mendukung tadi ya gitu. Kalau foto facial acne tadi sendiri bisa 2 minggu sekali. Kalau foto facial glow ini bisa seminggu sekali dilakukan. Oh, seminggu sekali dilakukan. Benar, dengan kombinasi yang banyak pilihannya, tapi biasanya nanti bakal dokternya yang pilihin gitu. untuk emang yang sesuai dengan case-nya atau dengan kliennya. Jadi ada yang bisa kita kombinasikan dengan DNA salmon, bisa kita kombinasikan dengan Instaglow. Instaglow Bisa kita kombinasikan dengan flek blocker. Biasanya flek blocker itu untuk klien yang mempunyai masalah dengan flek-flek hitam. Gitu. Kalau untuk DNA salmon, biasanya untuk klien yang masalahnya warna kulitnya nggak rata, pori-porinya rada besar, gitu. Terus itu untuk kalau misalnya udah mulai ada timbul atau terlihat kerutan-kerutan halus gitu, nah dia bisa memudarkan. Kalau Instaglow dia yang untuk lebih mencerahkan, jadi cerahnya kelihatannya cepat gitu. Jadi memang Instaglow itu lebih kepada pencerahannya lebih cepat gitu ya dok ya. Kalau DNA salmon ini sendiri itu biasanya diperuntukannya untuk jenis kulit yang seperti apa? Kalau jenis kulit ya berminyak, kering gitu nggak masalah sih. Nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah. Tapi memang biasanya kalau misalnya kering dia lembabnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya pun berminyak nggak bikin nambah berminyak juga. Gitu. Mengatasinya lebih fleksibel ya dok ya. Fleksibel. Nah dok, kalau berbicara DNA salmon ini kan populer banget nih dok ya. Sebenarnya DNA salmon ini sendiri itu pakai, maksudnya kandungannya dalamnya itu apa sih dok gitu yang dipakai? Apakah benar DNA dari ikan salmon gitu kan? Atau bagaimana tuh? Sebenarnya sih kalau misalnya DNA salmon itu sih di dalamnya itu banyak kandungan vitaminnya, asam aminonya juga, dan juga itu yang akan kita masukkan ke lapisan kulit, jadi dia nge-boost kulit itu jadi lebih cepat. Ketimbang kita cuma oles-oles aja gitu tiap malam. Jadi bisa dilakukan rutin per 2 minggu. Per 2 minggu? Per 2 minggu dalam 3 bulan pertama biasanya udah terlihat. Udah terlihat. Nah berarti proses cara treatmentnya sendiri bagaimana tuh dok? Kalau misalnya DNA salmon ini, karena itu kan kita suntikan ya, tapi jangan ngebayangin itu bakal serem, jarum suntik gitu, nggak sama sekali, karena dia pakai microneedle. Microneedle itu jadi gedenya tuh serambut helaian kita deh kayaknya. Helaian rambut kita ya segini deh. Kecil banget ya, kecil banget gitu. Jadi dia pakai vital injector, memang nama nama ininya alatnya. Sebelumnya itu kulit wajah pasien pasti kita bersihkan dulu, baru kita double cleansing pakai oxy infusion, tapi bukan serumnya gitu, tapi kita pakai buat membersihkannya. Baru selanjutnya kita bakal olesin anestesi topikal, jadi supaya nggak berasa nanti pada saat kita suntikan, walaupun segede helaian rambut, tapi pasti aja orang tuh disuntikin gitu, jadi kan takut gitu. Nah itu kita diemin dulu tuh anestesi topikalnya sekitar kurang lebih 30 menit, baru diangkat, baru kita kerjakan secara merata di seluruh wajah. Nah untuk dari treatment tadi nih dok, photofacial ini, adakah kayak pantangan-pantangan yang disarankan kepada customer yang udah melakukan, seperti kayak pantangan, oh kamu nggak boleh pakai krim ini dulu after treatment, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ada nggak sih dok pantangan-pantangannya? Kalau do's and don'ts itu pasti ada. Nah kalau fotofacialnya, fotofacial acne sama fotofacial glow tuh do's and don'ts-nya beda. Jadi kalau misalnya fotofacial glow, kita nggak boleh pakai krim malam ataupun serum selama 2 malam. Terus yang pasti nggak boleh panas-panasan 2 hari. Udah gitu kita kalau bisa hindari air hangat karena kita takut iritasi ya. Sama yang mau olahraga terlalu berat itu lebih baik sebelum fotofacial dulu. Karena setelah fotofacial baiknya itu 2 kali 24 jam kita nggak usah terlalu berkeringat dulu. Jadi memang benar-benar menjaga banget ya dok ya after treatment itu pokoknya ya. Dan harus pakai sunscreen minimal SPF-nya 30. Jadi sunscreen itu lagi-lagi yang paling penting ya dok ya. Itu ini dari beberapa
talk show kecantikan kita lagi-lagi pasti dimanapun itu menyarankan pakai sunscreen. Pakai sunscreen, mau di ruangan, mau di luar ruangan itu pakai sunscreen ya dok ya. Karena berpengaruh banget ya dok ya. Ngaruh banget ya. Mungkin kita nggak bisa ngelihat dalam jangka waktu yang sebentar, maksudnya setahun 2 tahun terus kita kelihatan gitu nggak. Biasanya di atas 5 tahun kita baru ngelihat. Kalau misalnya kita rutin pakai sunscreen, proses aging itu agak melambat gitu. Jadi itu ya Tribuners yang nonton di rumah maupun dimanapun, jadi jangan lupa pakai sunscreen tadi ya. Nah kalau berarti kan memang ada apa namanya pantangan-pantangannya tadi ya dok ya, sesudah maupun sebelum gitu. Nah berarti kalau yang foto apa namanya foto facial yang glowing tadi itu dihindari dulu pemakaian krim malam. Iya, selama 2 malam. After atau after ya? Misalnya sebelum sih nggak apa-apa. Sebelum nggak apa-apa ya. Oke. Nah kalau dari Zep sendiri itu after treatment itu ada nggak sih memberikan sabun khusus ataupun krim-krim khusus gitu untuk menjaga treatment ini untuk tetap bagus gitu? Sebenarnya sih dari Zapnya sendiri itu disarankan ya. Jadi maksudnya biar sinergis ya antara home treatment dengan yang kita lakukan rutin di Zap yang per 2 minggu atau 1 minggu sekali. Itu biasanya hasilnya lebih cepat, lebih bagus juga, lebih maksimal gitu. Tapi kita nggak bisa memaksakan semua klien harus kan biasanya datang udah punya skincare-nya sendiri benar, gitu. Biasanya sih kalau misalnya setelah 2 bulan ke atas progresnya itu lambat, biasanya kita tetap sarankan untuk home treatmentnya dari kita. Gitu ya. Karena kan biar lebih combo dan jadi satu juga gitu ya dok ya, gitu dan hasilnya juga lebih maksimal Tribuners. Oke, mungkin Dokter Tara ada closing statement yang mau diberikan dengan Tribuners di rumah tentang dari foto facial ini dok. Jadi Tribuners, kalau misalnya bingung-bingung masalah kulit, baik itu kulit wajah ataupun kulit tubuh, yuk datang aja ke Zap, nanti pasti ketemu dokternya akan menyarankan yang terbaik dan juga secara personal. Oke, dan lebih ke konsul itu tadi sih dok ya, yang diperlukan banget ya. Dan di Zap itu welcome banget, kalau mau konsul dulu masalah kulit itu boleh banget ya dok ya, gitu. Jadi kalau untuk Tribuners yang sudah menentukan kira-kira masalah kulitnya seperti apa, bisa langsung treatment dengan beberapa pilihan treatment di Zap, dan yang pastinya itu banyak banget ya dok. Benar. Harganya gimana tuh dok? Adakah promo gitu? Kalau promo sih kayaknya ada ya. Ada. Dan kalau misalnya masalah harga, range-nya juga ada dari yang 199 sampai yang 999 juga dari ada. mulai dari 100 ribuan berarti dok ya ada. Sampai yang 1 jutaan juga ada. Luar biasa nih. Apalagi belum lagi dipotong sama promo-promonya nih ya Tribuners. Jadi mungkin Tribuners jangan lupa untuk lewatkan Instagramnya ya dok ya. Benar. Karena banyak banget ya promo di situ gitu. Jadi untuk Tribuners yang bingung mau lihat informasi Zap di mana, bisa langsung aja ke Zapnya yang ada di Zap Lampung kalau nggak salah Instagramnya ya dok. Bisa di Zap Lampung atau Zapco ID. Tuh. Nah, Tribuners, terima kasih banyak. Sama-sama. Dokter Tara sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya. Ya kan? Ini ngambil waktu Dokter Taranya Tribuners, tapi dengan adanya Dokter Tara di sini tuh bisa mengedukasi Tribuners di rumah. Gak hanya soal kecantikan, tapi juga aware-nya kita semua untuk menjaga kulit wajah kita sedari sekarang tuh dok ya. Apalagi kan banyak sekali Tribuners di rumah yang mungkin belum tahu step by step-nya tentang menjaga kulit dan juga treatment apa yang dibutuhkan Tribuners di rumah. Benar jadi banget. dengan adanya Dokter Tara dan Zap Beauty Clinic itu juga membantu Tribuners di rumah. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak sudah hadir, dan Tribuners terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kesehatan dan juga Bincang Kecantikan bersama dengan saya Kusnala Syaifah tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.